Kenapa saya sudah menjalani yang disarankan misalnya tahajud, duha, sedekah tiap hari, tapi kenapa nggak kelar-kelar? Padahal logikanya kan harusnya kelar. Kasarnya gini, kalau utang saya segini, asetnya tuh sekian kali lipatnya, harusnya gampang, nggak masalah kan gitu. Tapi ternyata nggak kelar-kelar. Jual asetnya kenapa susah? Malam kita sujud, pagi kita sujud semuanya, tapi di sisi yang lain kita tuh kita bermaksiat gitu loh. Kita pegang pedang yang paling membuat saya langsung shock itu ketika suruh membayangkan kita tuh pegang pedang, suruh mengacungkan ke langit, itu mengacungkan perang ke Allah dan Rasulnya, itu udah kayak badan tuh kayak nggak tulangnya itu udah kayak hilangnya itu. Jadi ya Allah, jadi oh ya sama suami ini salah kita gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini saya Kiki dari Masyarakat Tanpa Riba kedatangan tamu spesial dari Serpong, Tangerang dengan Bu Ari, pengusaha soto terkenal di Tangerang. Nanti bisa warga MTR datang nih ke tempat Bu Ari ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu Ari ini mau sedikit berbagi tentang bagaimana sih bisa bergabung dengan MTR dan apa motivasinya bisa bergabung. Ayo kita mulai sedikit berbincang. Bu Ari, kalau boleh tahu nih, Ibu sendiri tahu MTR ini dari mana sebelumnya? Sebelumnya saya ketemu MTR itu dari buku merah. Oh gitu. Ya, jadi ada temen itu dia share buku merah. Jadi saya nyari nih, ini buku apa sih gitu loh. Jadi akhirnya saya penasaran. Ketemulah itu buku merah dari YouTube-nya Pak Hairul ya. Dari situ saya ketemu kontaknya Mas Birul. Ya, akhirnya saya ketemu buku merah. Setelah saya baca itu 2 hari kelar, semakin penasaran gitu. Kok cuman buku aja ini, ada apa lagi gitu ya Bu? Jadi saya coba hubungi, ada nggak acara yang kumpul-kumpulnya gitu. Akhirnya diinformasikan acara kumpul-kumpul terdekatnya di mana. Alhamdulillah saya bisa hadir di TPW ya. TPW di Bekasi. Saat itu ya, di Bekasi itu alhamdulillah ketemu sama kebetulan salah dua yang memberikan materi adalah Pak Ujang dan Pak Hairul. Nah, jadi wah ini yang di YouTube utangnya wow ini jadi saya jadi ini sampai segitunya itu utang apa aja sih, saya kepikiran kayak gitu. Jadi akhirnya ketemu di situ, tapi tidak bisa ngobrol banyak karena memang pesertanya banyak ya. Itu dari situ kita dikumpulkan, ada nomor teleponnya. Jadi saya hubungin, bener nggak ini Pak Hairul yang bayar bunga 600 juta gitu, penasaran kan gitu. Ya akhirnya ketemulah saya dengan Pak Hairul. Akhirnya boleh konsultasi Pak, saya bilang gitu kan. Akhirnya diundang sama Pak Hairul, boleh Bu silakan aja datang ke rumah saya gitu. Dari situ saya banyak ketemu banyak mendengar tentang MTR dari Pak Hairul itu. Dari Pak Hairul. Ya. Nah, setelah dari Pak Hairul itu berarti Ibu langsung ikut? Belum. Masih cukup lama itu. Masih belum kebayang. Jadi pertama datang ke Pak Hairul itu saya kayak dikuliti habis-habisan kayak gitu deh sama Pak Hairul itu. Jadi salahnya di mana gitu loh? Kenapa dari gini diuraikan masalah. Jadi akhirnya dari situ saya kayak ditampar deh, bener-bener dihabisin di situ gitu loh. Jadi kesalahan saya terutama apa gitu loh. Dan ya memang akhirnya saya sadar bahwa selama ini kehidupan saya agak terbalik gitu loh. Terbaliknya maksudnya bagaimana Bu? Terbaliknya gini, ya kebetulan yang ada di saya lihat banyak di YouTube Masyarakat Tanpa Riba itu kan posisi yang usaha suaminya, yang punya utang suami gitu kan. Ini kebalik, yang punya utang saya gitu. Jadi saya yang usaha, ya. Jadi dari situ banyak yang salah dari secara fitrahnya saya sebagai istri itu salah gitu. Jadi banyak yang saya abaikan meskipun itu sudah disepakati sama suami saya gitu. Jadi bahwa kita gini kita punya aturan seperti akhirnya ya nomor satu yang akhirnya saya lakukan adalah perbaiki diri sendiri dulu.
tobat dulu salahnya dulu, minta maaf ke suami. Itu yang nomor satu ditekankan sama Pak Hairul. Harus karena memang kan dari diri sendiri dulu, baru kita nanti baru mulai menjajaki untuk proses penyelesaiannya. Nah berarti setelah itu baru Ibu meyakinkan diri untuk ikut program kami gitu? Belum, masih lama itu. Dari saya ketemu Pak Hairul itu bulan Oktober, saya ikut program itu bulan Desember akhir pula gitu. Itu kenapa yang meyakinkan Ibu udah saya harus ikut? Jadi saya udah ke Pak Hairul tuh udah bolak-balik berapa kali tahu. Jadi saya harapannya saya berguru sama Pak Hairul itu sudah cukup gitu loh. Saya datangin lagi di situ kan ada YouTube-nya Pak Hidayat ya. Saya datangin juga itu sampai minta ke Pak Hairul nomor teleponnya Pak Hidayat. Saya mau berguru sama Pak Hidayat gitu kan. Semuanya menyarankan untuk saya ikut program dulu. Ini apa sih saya ulang gitu. Kenapa semuanya menyarankan begini? Toh bisa saya kan langsung ketemu, bisa diceritain, bisa diajarin gitu kan. Kenapa semua mendorong saya untuk belajar, benar-benar ikut program. Nah, akhirnya karena saya merasa penasaran dan saya merasa perlu, kenapa itu teman-teman yang utangnya wow, jadi saya berasa, aduh utangku jadi berasa receh gitu dibanding beliau-beliau itu. Dan mereka selesai. Kenapa saya yang jauh di bawahnya itu nggak selesai gitu? Jadi ada yang salah gitu kan. Setelah itu ikutlah saya ikut TBE itu jadi yang mendorong saya ikut tuh Pak Hairul, Pak Hidayat, Mas Birul, semua jawabannya sama, ikut dulu. Nah setelah ikut itu akhirnya saya baru sadar, oh ya salahnya banyak. Kenapa saya sudah menjalani yang disarankan misalnya tahajud, duha, sedekah tiap hari, tapi kenapa nggak kelar-kelar? Padahal logikanya kan harusnya kelar. Kasarnya gini, kalau utang saya segini, asetnya tuh sekian kali lipatnya, harusnya gampang, nggak masalah kan gitu. Tapi ternyata nggak kelar-kelar. Jual asetnya kenapa susah? Jadi idenya itu saya pengen ketemu MTR tuh, saya pikir bisa dapat ilmu dari bagaimana menjual aset biar cepet, biar utangnya lunas. Tapi ternyata tidak seperti itu. Karena kita memang harus merubah pola pikir dulu. Ya, jadi ternyata ada yang banyak yang salah di saya. Jadi saya ikut TBE bersama suami. Alhamdulillah. Itu jadi akhirnya kita, ini salah kita di sini. Kenapa kita sudah kasarnya udah tahajud tiap hari, kita duha tiap hari, sedekah tiap hari, tapi kenapa masalahnya nggak kelar-kelar? Ternyata kita setiap hari juga nantang perang ke Allah dan Rasulnya. Udah kelar deh gitu. Jadi kita yang usaha-usaha kita itu jadi ibarat kata itu nggak sinkron. Nggak sinkron, iya. Jadi malam kita sujud, pagi kita sujud semuanya, tapi di sisi yang lain kita tuh kita bermaksiat gitu loh. Kita pegang pedang yang paling membuat saya langsung shock itu ketika suruh membayangkan kita tuh pegang pedang suruh mengacungkan ke langit, itu mengacungkan perang ke Allah dan Rasulnya. Itu udah kayak badan tuh kayak nggak tulangnya itu udah kayak hilangnya itu. Jadi ya Allah, jadi sama suami ini salah kita gitu loh. Baru mengakui kesalahan. Jadi setelah itu minggu berikutnya ada program PBTR. Alhamdulillah saya ikut lagi. Tapi suami nggak ikut, jadi hanya saya aja yang ikut. Di PBTR itu gimana? Apa yang Ibu rasakan? Ya dari setelah PBTR itu yang tadinya saya stres mikirin bagaimana ini menyelesaikan utang, padahal asetnya ada tapi kok kagak kelar-kelar. Jadi ternyata selama ini kami itu terhalusinasi dengan capital gain. Jadi kalau asetnya gede, utangnya segini, itu nggak masalah gitu loh. Kan tinggal jual, dibereskan selesai. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu loh. Jadi ada masalah apa gitu. Jadi dari situ terus ketemu teman-teman yang kasarnya jauh lebih berat dari saya. Terus kita dikasih pemahaman yang benar. Ternyata ya utang tuh solusinya gampang, dibayar. Iya, selesai. jadi kita terus menyelesaikannya gimana gitu loh. Aset nggak laku-laku. Terus ini nih akhirnya disampaikan bahwa cara bayar utang itu ada 3. Tapi yang satu tidak disarankan karena itu hanya memindahkan utang saja dari misalnya kita beriba terus kita dipindahkan ke syariah, bukan itu yang disarankan karena ini intinya kita mau bayar bukan mau mindahin utang gitu kan, mau menyelesaikan semuanya secara baik-baik dan tuntas. Jadi terus yang kedua untuk perbaiki bisnis dan
jual aset. Nah itu termasuk yang dari awal tuh disampaikan sama Pak Hairul juga ke saya, melepas kemelekatan. Itu susah. Iya, karena kan biasanya kredit kita ya Bu ya. Jadi kita masih gini loh, ini jual, ini enggak, ini jual, ini enggak. Jadi masih ada, masih setengah-setengah. Tapi ketika sudah sampai di PBTR, TBE, BTR, oh ya, memang harus kita tawarkan selesai. Jadi itu juga disampaikan juga, Ibu juga jangan GR. Ibu tawarin semua juga belum tentu laku. Iya juga ya gitu loh. Jadi akhirnya saya lanjut lagi ikut. Apanya saya juga penasaran, Pak, kenapa sih harus gini. Akhirnya oh iya benar bahwa kita harus ikut program karena kasarnya. Kenapa? Apa yang membuat Ibu saya ingin orang-orang tuh juga harus ikut program ya, itu kenapa? Karena gini, saya merasa saya sudah konsultasi dengan Pak Hairul, senior lah, ya senior. Iya. Pak Hidayat juga senior kan gitu. Jadi saya berpikirnya sudah cukup saya berguru ke beliau itu gitu loh. Saya juga sekali datang itu nggak sebentar, lama, bisa ngobrol 2 jam 3 jam kan gitu. Tapi ketika sudah ikut TBE, ikut PBTR, ya dengan saya belajar 3 hari, 2 hari, 4 hari, dari pagi sampai sore itu daging semua. Kasarannya sehari itu belajar 9 jam sekian hari. Terus kalau mau ditransfer hanya dalam waktu 1-2 jam, itu berarti yang saya sampai ilmunya ke saya itu paling cuma 1-2% gitu loh. Jadi akhirnya oh ya nggak bisa kayak gitu. Jadi memang kalau mau tuntas pengen belajar dan hasilnya sama seperti beliau memang harus belajar seluruhnya. Belajar keseluruhan. Iya, akhirnya. Nah setelah ikut acara itu apa yang Ibu rasa, maksud saya apakah ada hutang Ibu yang sudah selesai? Alhamdulillah sudah berkurang lumayan 1/4 lah gitu. Biar teman-teman ini termotivasi. Sekitar 1,2 itu 1,2 udah ya dari ya sekitar 4 lebih dikit lah, hampir 5 gitu. Bismillah ya. Bismillah insya Allah. Moga-moga bisa beres cepat. Nah setelah ikut TBE, PBTR, saya merasa bahwa yang harusnya ikut nggak cuma saya, keluarga ya Bu ya, harusnya ya. Jadi biar selama ini kan kadang-kadang saya punya target, saya punya mimpi seperti ini, kadang-kadang pada mikirnya mama tuh gila gitu loh. Kenapa? Karena nggak masuk akal gitu. Jadi saya yang saya tulis tuh banyak hal tidak masuk akal gitu loh. Tapi ya tercapai, cuma ada banyak pertentangan di situ karena kita belum satu frekuensi. Akhirnya program berikutnya di minggu ketiga itu ada MBUBB. Saya ajak suami dan kebetulan anak saya nomor 1 lagi UTS nggak bisa ikut. Saya ajak anak yang nomor 2. Itu bisa jadi jadi akhirnya setelah ikut MBUBB saya tambah menyesal. Kenapa menyesal? Harusnya anaknya 3 karena kan biar kita doanya ini sama-sama Bu, dalam satu doanya sama-sama, terus kita ngomong itu langsung nyambung gitu loh. Karena tidak ada yang tidak mungkin ternyata gitu loh. Jadi dan cara pencapaiannya itu dikasih tahu. Jadi selama ini terus terang dalam saya usahanya sudah sekian tahun tuh udah gonta-ganti ya. Awalnya dulu saya pernah jadi grosir sembako, terus yang paling lama terus jadi grosir baju, terus berikutnya itu yang paling lama itu saya usahanya di bimbingan belajar sampai dengan 13 tahun, terus habis itu pindah ke kuliner. Nah itu saya tanpa mentor. Mentor saya itu buku. Ya, jadi saya maniak baca buku. Dari situ saya praktekin, baca buku praktekin, dan itu ternyata banyak coba-coba salah kayak gitu. Ya itu saya nggak dapat guru di situ. Jadi kasarnya nggak punya mentor lah. Iya, harusnya ada. Tapi saya nggak dapat itu. Sekian belas tahun itu saya nggak punya mentor. Saya pernah ketemu mentor sekali, tapi saya dapat dari sisi religiusnya, tapi nggak dapat dari sisi bisnisnya, nggak ada. Belum terjawab ya? Belum terjawab. Jadi ini kalau mau sukses amalannya ini kerjain semua. Tapi secara teknis apa yang harus saya lakukan itu nggak dapat. Ya. Terus saya dapat lagi mentor, itu dapat dari sisi bisnisnya aja. Sisi religiusnya nggak ada sama sekali. Saya nggak dapat lagi di situ gitu loh. Nah baru ketemu di MBUBB itu, di MTR itu saya dapat dua-duanya. Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah
termotivasi bisnis kita, Iya. misinya apa? Visi misinya itu jelas. Jadi target akhirnya tuh kalau sebelumnya saya tanya target akhirnya apa? Sukses itu apa? Nah, itu tuh nggak jelas, nggak clear. Nah, setelah ketemu MTR bahwa target akhir MTR bahwa surga. Itu menjadi target akhir semua orang. Caranya bagaimana? Dan kita tidak hanya dibetulin secara religiusnya, secara perbaikan dirinya, tapi juga diajari perbaikan bisnisnya. Itu yang belum pernah saya temukan sama sekali. Dimanapun. Perbaikan bisnis. Iya, jadi kita akhirnya juga jadi pas lagi ikut acara ini pesertanya itu dari berbagai macam latar belakang dengan pengajaran yang sama bisa mengaplikasikan masing-masing ke usahanya sendiri-sendiri. Kenapa bisa begitu kayak gitu loh. Jadi akhirnya oh ya alhamdulillah saya ketemu MTR, cuma saya merasa terus terang merasa terlambat gitu loh. Terlambat untuk ketemu MTR. Iya, jadi kalau misalnya mungkin saya ketemunya lebih awal mungkin babak belurnya nggak segitunya. Seperti gitu, ini ya Bu ya. Berarti before dan afternya sangat dirasakan ya Bu ya? Banget. Kalau sekarang lebih bagaimana, kan before-nya mungkin Ibu belajarnya melalui buku ya Bu ya, dan Ibu hanya langsung mengaplikasikannya. Kalau sekarang yang Ibu rasa bagaimana? Yang saya rasakan sekarang ya Lebih semangat. lebih apa? Menjadi percepatan gitu loh. Jadi yang mungkin kalau kemarin saya belajarnya mungkin 2 tahun 3 tahun, ini bisa pelajari dalam waktu cuma 1-2 hari. Luar biasa. Saya jadi mikirnya kenapa nggak dari dulu gitu loh. Jadi kalau dari dulu gabung dan kalau misalnya jadi MTR, saya gitu tidak kehilangan tidak kehilangan waktu sekian banyak, saya tidak kehilangan uang sekian banyak karena kita banyak yang coba-coba salah kayak gitu gitu kan. Tidak kehilangan banyak tenaga yang terbuang. Jadi ya kalau saya sekarang justru pengen anak-anak saya ikut semua. Jadi itu bisa maksudnya mengurangi jangan sampai apa yang pernah saya lakukan dan salah itu terulang ke anak-anak kayak gitu. Cukup saya selesai. Jadi karena ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, yang salah itu saya sampaikan semua. Jadi yang salah pun saya sampaikan biar tidak terulang. Yang bagusnya ya itu yang dicontoh gitu loh. Ya saya harapannya dengan belajar di MTR kita diajar memperbaiki bisnis, moga-moga semua utang saya segera kelar. Kalau diajarkan sama Pak Ustadz kan maksimal 1 tahun ya. Kalau sampai 1 tahun kagak kelar berarti ada yang salah dengan kita. Perbaiki diri lagi ya. Perbaiki diri lagi. Berarti kemarin yang dirasa sakit banget, cukup sakit ya Bu? Tertekan banget kemarin. Iya, jadi utang itu. Efek keluarga atau apa yang ya efeknya jadi kita fokusnya itu jadi bisnisnya jadi berantakan karena nggak kita pikirin gitu loh. Kita fokusnya ke sini jadi salah prioritas. Jadi kita harusnya bisnisnya diperbaiki. Kalau utang cukup nggak usah dipikirin, yang penting dibayar. Betul. Oh ya betul juga ya. Kalau saya bisa ini kan berarti dibayar, entah itu aset laku, entah itu bisnisnya jadi bagus. Yang penting dibayar titik. Penyelesaiannya cuma itu gitu loh. Iya, betul. Nah ya yang saya rasakan sekarang ya kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan bimbingan, dan alhamdulillah teman-teman tuh kalau ditanya semuanya menjelaskan tuh kadang-kadang saya jadi agak ini kayaknya saudara ketemu baru ketemu ya, tapi udah kayak jadi kayak udah kayak keluarga inti aja kayak gitu. Jadi kita apapun keluhan kita itu tuh nggak ada yang kita sembunyikan, tidak, ini semuanya itu kayak plong terus dibantuin mikir, bantuin ini gitu loh. Ini kalau jadi kita bisa, kalau kemarin kita salah sendiri, kita ini sendiri, sekarang itu serasa punya saudara banyak sekali gitu loh. Alhamdulillah ya harapannya. Berarti kemarin sempat stres banget ya Bu ya? Ya. Stresnya sampai gimana Bu? Kan orang banyak macam-macam tuh, tertekan hutang tuh, ada yang mungkin sampai amit-amit ya Bu ya, perceraian lah, ada kalau yang itu alhamdulillah enggak. Saya jadi kalau stres saya makannya jadi banyak bisa aja. Jadi overweight terus jadi tapi mencari solusi cari solusi. Cuma kenapa solusinya itu kok berasa salah mulu gitu loh. Jadi ya ternyata memang ada dari diri kita yang harusnya dibetulin tuh kita sendiri dulu yang dibetulin. Kita ya dari diri sendiri. Pemahaman kita salah. Satu, jadi yaitu ribanya masih dikerjakan meskipun kita tiap malam tahajud, pagi duha, sedekah tiap hari, tapi ribanya tetap dijalankan. Jadi nggak sinkron itu.
Terus saya sibuk berbisnis, maksudnya saya sibuk usaha mencari solusi dan sebagainya. Saya mengabaikan keluarga. Terus anak-anak itu ketemu saya paling malam. Pagi ya kebetulan karena kemarin ada corona jadi lebih banyak di rumah ya. Tapi sebelumnya itu ketemu nggak banyak gitu loh. Waktu kami bersama itu cuma kalau pas libur doang. Kalau misalnya enggak ya udah. Kita udah kayak emaknya itu udah materi banget gitu. Uang aja yang dipikirin. Jadi waktu buat anak itu ada yang waktu dengan anak dan terutama waktu dengan suami itu yang banyak kesita gitu loh. Baik, ya. Berarti mungkin ada saran-saran buat teman-teman atau warga MTR atau mungkin yang baru mau bergabung nih Bu, ya. Apa saran Ibu untuk mereka mungkin yang masih menghadapi kesulitan dalam berhutang dan masih ragu-ragu nih untuk ikut bergabung langsung gitu, sarannya mungkin Ibu bisa sampaikan. Sarannya sih ya, satu baca dulu buku merah, tuh, kedua ikut TPW kalau misalnya ini di area masing-masing seperti itu. Saya kalau saran yang paling ini ya ikut program. Karena aja ya, iya karena memang aja. Apa yang kita dapat itu nggak bisa disampaikan dalam waktu singkat gitu loh. Karena itu proses, iya itu proses gitu. Jadi nggak bisa dengan ya kalau sebenarnya sudah cukup singkat ya, kalau 3 hari 4 hari itu sudah cukup singkat, tapi itu tidak bisa disampaikan dalam waktu 1-2 jam itu nggak bisa. Kayak gitu. Dan yang mungkin kalau kita sudah pusing dengan utang sekian tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu bisa diselesaikan dengan kita belajar mungkin 5 hari, 10 hari, kenapa enggak gitu loh. Ya? Karena kan nanti efeknya ke depannya. Ya, berarti kita lebih acara MTR itu sangat recommended ya Bu ya? Iya, itu mau ada program apa aja saya ikut deh. Alhamdulillah. Nanti Ibu juga membantu dakwah ini ya? Insya Allah Mbak. Ya saya harapannya orang-orang yang seperti saya jangan kebanyakan yang merasa terlambat untuk menemukan solusi. Harusnya itu kalau ya sekarang ke anak-anak saya kebetulan ada satu yang ikut ya. Saya harapannya mereka terima ilmu ini lebih dini. Iya. Gitu loh. Saya usaha umur 30-an. Sadarnya udah hampir 50 kan gitu, udah babak belurnya udah berapa kali tahu. Kalau itu mereka itu kasarnya udah saya ikutkan belajar dari sekarang, itu waktunya itu bisa hemat, waktunya tuh luar biasa. Apalagi yang kemarin saya ajak itu kan baru kelas 12 ya. Yang kelas 3 SMA. Itu justru lebih nyambung dari kakaknya yang sekarang sudah kuliah. Nanti berarti berikutnya kakaknya yang harus masuk. Iya benar. Karena biar kita ya bisa menciptakan pengusaha. Basicnya diperbaiki, terus ilmu bisnisnya dikasih, dan itu juga bisa membuat saya terus terang orang tua juga lebih nyaman. Kita kan tidak tahu ya umur sampai kapan dan sebagainya. Ketika anak-anak kita sudah dikasih bekal ilmu yang cukup, insya Allah aman lah, bukan nggak ditinggalin harta pun, insya Allah bisa hidup mereka gitu. Betul. Pertanggungjawabannya kepada Allah. Lagi anak itu kan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan jangan sampai kita mewarisi hutang. Gitu ya Bu ya. Dan harapan saya cerita sama Ibu. Jadi semoga dengan ikut belajar di MTR hutang saya bisa cepat lunas. Amin, dan justru kalau utang dengan bank mungkin nggak terlalu besar ya, saya justru ke teman-teman investor ya. Jadi saya harapannya kalau ini segera selesai semua, hubungan kembali menjadi baik. Soalnya kan dulu awalnya kita kan berteman, bersaudara, tapi jadi agak selek karena kita urusan perduitan gitu kan. Jadi itu yang paling menyakitkan buat saya gitu. Jadi kalau dari kita diajarin perbaiki bisnis, kita bisa bayar utang, kita bisa jual aset dan sebagainya, hubungan menjadi baik, itu harapan saya yang terbesar itu. Karena memang banyak yang ngomong ya Bu ya. Memang terbukti utang itu bisa memutus tali silaturahmi. Ya, itu yang paling membuat saya berat di situ. Itu. Semoga sih apa yang Ibu lakukan sekarang ya Bu ya, dengan Ibu belajar, Ibu mengikuti proses dan tahapan untuk proses penyelesaian utang ini bisa menyelesaikan semua utang Ibu. Amin. Ya Bu ya. Dan amin, semoga apa yang menjadi tujuan Ibu ke depannya menjadi pengusaha sukses yang bisa berdakwah ya Bu ya, untuk akhirat kelak itu bisa Allah mudahkan ya Bu ya. Dan itu juga ke tim saya yang sekarang di tim Soto juga kita ada grup namanya grup ahli surga. Jadi saya juga ke Bu,
berat banget katanya gitu kan. Jadi ketika saya melabelkan bahwa kalian juga harus jadi ahli surga, berat banget. Ya justru itu, kalian harus kelakuannya harus seperti ahli surga. Jadi kalau iya, jadi mereka akhirnya kalau misalnya mau kasarnya selengean atau bagaimana, dia sudah berat dengan labelnya. Jadi ibu kayak meluruskan ya dia. Ya kita belajar bareng-bareng. Isinya kan saya juga belum menjadi orang yang benar-benar, tapi kita belajar bareng dan itu tim saya semuanya ikut. Dan ketika kita sampaikan bahwa itu menjadi pegangan kita untuk usaha selanjutnya, kita jelasin ahli surga itu harus seperti apa, orang yang di atas garis itu harus seperti apa, kelakuannya harus seperti apa, itu dari situ aja sudah membuat mereka mau nggak mau berubah gitu loh. Karena kalau ini bukan ahli surga, ini bisnya mau ke surga nih, jadi kalau kamu nggak sesuai dengan ini, kamu turun aja deh gitu. Jadi sebenarnya juga seperti ibu tuh memilih-milih orang yang dekat dengan ibu, karena pada dasarnya kan orang-orang yang dekat ke ibu itu juga nanti akan ibu bertanggungjawabkan, gitu ya. Betul. Makanya memang insya Allah semoga apa yang sekarang kita lakukan ya Bu ya dinilai oleh Allah dan dimudahkan segala urusan ibu. Dan semoga orang-orang yang mau bergabung ya Bu ya dan masih dalam koridor ada di riba ini benar-benar tersadarkan dan terselesaikan permasalahannya, gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak nih Bu atas waktunya datang ke sini ya Bu ya. Semoga ini bisa menjadi wasilah di akhirat ya Bu ya. Orang-orang di luar sana termotivasi biar mereka juga bisa. Karena sekarang itu riba dianggapnya biasa. Jadi mereka tidak merasa berdosa seperti itu. Karena umum. Jadi anggapnya ketika sudah umum itu dianggap nggak dosa karena sudah nggak tabu lagi karena banyak orang seperti itu gitu. Ternyata tuh kemarin bikin ya itu kita jadi udah kayak gak bertulang aja gitu. Jadi PBTR dan SMTR itu bikin kita seperti tidak bertulang. Iya, itu TBE, PBTR itu udah mata udah dibengkak-bengkak, udah kayak apa tahu, udah bener-bener dosa kita udah kayak apa, kita udah kayak ketimpa gunung aja gitu. Tapi orang-orang masih menganggap itu sesuatu yang biasa, gitu. Yang biasa. Jangan sampai ya kita jadi orang yang fasik gitu ya. Menyadari pada saat kita sudah meninggal itu jangan nauzubillah min dzalik ya Bu ya. Pokoknya terima kasih banyak sudah datang ke sini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Bisa Ibu bisa bantu dakwah kami, bisa ikut acara kami kembali dan bantu dakwah ini ya Bu ya. Alhamdulillah sore ini kita sudah sedikit berbincang dengan Ibu Dwi ya Bu dari Serpong. Semoga ini bisa menjadi wasilah untuk kita berdua ya Bu ya di akhirat kelak untuk meyakinkan warga MTR yang belum mau nih ikut acara ini. Kita tutup dengan alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah 3 kali alhamdulillah dan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.